Beliau bangkit dari sujud, ucapan pertama yang diminta adalah ummati, ummati, ummati. Loh, bagaimana kita tidak berterima kasih? Manusia seperti apa kita ini kalau tidak mampu berterima kasih untuk kebaikan sebesar itu? Jadi senakal-nakal kita itu, kalau pikir saya masih agak bisa bisa GR karena punya Rasulullah. Jadi Nabi Muhammad itu ketika akhir hayatnya, ketika nafasnya tinggal satu-satu, yang disebut itu bukan istriku, bukan anakku, tapi umatku. Jadi nafas terakhirnya itu bersamaan dengan panggilan ummati, ummati, ummati. Yang dipikirkan adalah umatnya, adalah kita ini. Jadi kata-kata pertama, kata-kata terakhir yang diucapkan di dunia ini adalah ummati. Dan nanti di hari kebangkitan, kata-kata pertama yang diucapkan oleh Nabi adalah ummati. Jadi ceritanya di padang mahsyar, semua orang, semua manusia berkumpul dari manusia pertama sampai manusia terakhir. Semua kebingungan karena masing-masing manusia ini membawa dosa. Kita semua ini punya dosa. Dan pada saat itu Allah sedang mengeluarkan sifat Al-Qahar, kekerasannya, kekuatannya, kekuasaannya sedang ditampakkan, dan semua manusia ketakutan luar biasa. Akhirnya manusia ini berbondong-bondong pergi ke Nabi Adam. Wahai Nabi Adam, engkau manusia pertama. Kami adalah keturunanmu. Tidak ada yang berani menghadap Allah. Karena Allah sedang dengan sifat kekerasan dan kemahakuasaannya. Tidak ada yang berani. Semua ketakutan. Jadi manusia itu butuh perantara. Butuh mak comblang. Gak berani menghadap sendiri, butuh wasilah. Nah, ini pentingnya wasilah. Samalah seperti kita mau menghadap Pak Bupati, kan gak bisa langsung. Jangankan presiden, itu bupati aja lewat asistennya misalnya. Nah, manusia ini meminta Nabi Adam menjadi perantara. Kata Nabi Adam, nafsi, nafsi, saya sendiri bingung, gak ngurus saya punya dosa. Saya bermaksiat, saya makan buah khuldi, saya melanggar perintah Allah. Ini belum, saya takut juga. Jangan saya. Terus begitu. Sampai ke Nabi Musa. Kata Nabi Musa, saya membunuh orang. Nafsi, saya sendiri, bingung. Sampai ke Nabi Isa, enggak berani. Terakhir, Nabi Isa menunjuk Muhammad, kata beliau. Maka semua manusia berpaling kepada Nabi Muhammad, dan satu-satunya orang yang bersedia, satu-satunya manusia yang bisa menjadi wasilah kepada Allah itu hanyalah Nabi Muhammad. Termasuk nabi-nabi yang lain itu berwasilah kepada Nabi Muhammad. Dan apa yang diucapkan Nabi Muhammad pertama kali? Ummati, ummati, ummati. Jadi ketika beliau itu sanggup menjadi wasilah, beliau bersujud. Saya tidak akan bangun kecuali Allah mengizinkan. Karena tidak ada yang berani kepada Allah pada saat itu. Jadi setelah Nabi bersujud, wahai kekasihku, saya terima apapun permintaan. Apalagi memang jatahnya belum diambil. Beliau bangkit dari sujud, ucapan pertama yang diminta adalah ummati,
ummati, ummati. Jadi nanti di akhirat itu yang lain antri, kita itu ada di antrian pertama. Buaya kita itu nanti. Gara-gara punya nabi yang luar biasa itu. Nah, bagaimana kita tidak akan mencintai manusia yang cintanya luar biasa kepada kita? Kita dikasih teratur bi tetangga itu ya. Tacin sapar ibarin itu kan lecek asa kelangkong ya. Saya suka sekali. Jadi tetangga ngasih itu dan saya tidak tahu cara bikinnya. Jadi dikasih itu cek asa kelangkong, itu hanya tacin sapar. Bahagia sekali. Nah ini keselamatan dunia dan akhirat yang dijanjikan, yang diberikan. Loh, bagaimana kita tidak berterima kasih? Manusia seperti apa kita ini kalau tidak mampu berterima kasih untuk kebaikan sebesar itu? Jaminan keselamatan di dunia dan di akhirat. Tiketnya mudah sekali dan murah. Apa? Ya sholawat. Sholawat itu loh, Nabi itu nggak butuh. Yang butuh itu kita. Sama seperti kita mau ngurus rekening di bank aja ya, kan butuh KTP. Orang bank itu kan nggak butuh KTP kita yang butuh KTP itu untuk ngurus banyak hal, rekening bank, surat-surat. Kita butuh KTP. Nah, sholawat itu KTP kita. Jaminannya sudah diberikan oleh Rasulullah di dunia dan di akhirat. Jaminan selamat. Tapi kita mau mengambil jatah itu bagaimana caranya? Kalau tidak menunjukkan KTP. Anda dapat jatah bantuan, kan kasih kupon biasanya ya. Bantuan corona misalnya, atau bantuan apa dikasih kupon. Yang punya kupon silahkan ambil di balai desa. Nama Anda sudah tercatat di dalam daftar penerima bantuan. Tapi KTP Anda hilang, kuponnya nggak ada, bisa enggak? Tidak bisa. Nah ibarat seperti itu, jaminan dari Rasulullah sudah ada. Rasulullah tidak meminta apapun kepada Tuhan selain keselamatan kita. Nah kita sudah terdaftar. Alhamdulillah kita hidup di akhir zaman. Orang banyak menyesalkan tidak enak hidup di akhir zaman, para kiamat. Saya tidak. Alhamdulillah kita hidup di akhir zaman, punya Nabi akhir zaman yang luar biasa, yang jaminannya di dunia dan di akhirat. Tinggal memegang erat-erat kupon ini, jangan sampai hilang. Kenapa? Yang antri banyak, yang minta syafaat kepada Nabi kita itu loh, bukan hanya kita, para Nabi yang lain dan umat-umatnya meskipun disuruh antri nanti belakangan, umatku dulu. Jadi penghuni surga pertama adalah kita-kita ini insya Allah.